Materi PJK kelas 2, tema 3, subtema 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat, Pak Guru juga sehat. Amin. Baik anak-anak semuanya, senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali tentunya di pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK. Pada pembelajaran ini, kita akan melanjutkan pembelajaran kita di tema ketiga, tugasku sehari-hari, dan subtema 4, tugasku dalam kehidupan sosial. Dan yang akan kita pelajari adalah tentang gerak manipulatif, yaitu permainan sepak bola dan gebukan batu. Nah, dari kedua permainan ini, mana kira-kira yang paling anak-anak sukai dan pernah dimainkan? Bagus sekali. Anak-anak sekalian, seperti biasa mari kita mulai dengan berdoa agar belajar kita dapat berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai, anak-anak juga jangan sampai ketinggalan materi terbaru dari Pak Guru ya. Caranya dengan memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Baik anak-anak, seperti biasa, anak-anak harus tahu apa saja tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini ya. Nah, tujuan belajar yang pertama, setelah anak-anak menyimak video ini nanti diharapkan anak-anak mampu memahami gerakan menendang, melempar, dan menangkap bola. Kedua, anak-anak dapat melakukan untuk gerakan menendang, melempar, dan menangkap bola. Yang ketiga, anak-anak dapat memahami gerakan melempar dan menangkap bola. Dan yang keempat, anak-anak dapat melakukan gerakan melempar dan menangkap bola. Itu anak-anak tujuan belajarnya. Pastikan anak-anak menyimak sampai selesai ya, agar anak-anak benar-benar bisa memahami dan mencapai tujuan belajar pada pertemuan kita kali ini. Baik anak-anak sekalian, mari kita langsung mulai ya untuk belajarnya. Dimulai dengan permainan sepak bola. Nah, dari ini siapa ayo anak-anak yang suka bermain sepak bola? Bagus sekali. Nah, tentang permainan sepak bola, kita akan belajar tentang bagaimana atau latihan menendang bola ke sasaran. Bagaimana caranya? Pertama, anak-anak, pandangan harus ke arah bola. Letakkan kaki kiri di samping bola. Ayunkan kaki kanan ke belakang seperti pada contoh di sini. Ayunkan kaki kanan hingga mengenai bola. Pandangan tentu mengikuti arah bola ya. Yuk kita lihat contoh gerakannya seperti ini dengan mengayunkan kaki kanan. Hop. Nah, seperti itu ya. Bisa dipahami ya anak-anak? Bagus sekali. Nah, anak-anak sekalian, tentang latihan menendang bola ke sasaran ini, anak-anak juga bisa mencoba latihan menendang bola berpasangan. Dengan catatan ketika anak-anak sudah berhasil mempelajari latihan menendang tadi ya. Nah, untuk latihan menendang bola berpasangan ini anak-anak sekalian, pertama anak-anak perlu mencari teman atau pasangan untuk bermain ya. Anak-anak bisa mengajak kakak, adik, atau saudara yang ada di rumah. Bahkan orang tua juga boleh loh. Ayo kita ajak bermain bersama sambil berolahraga ya. Bagus sekali. Kemudian silahkan berdiri dengan jarak 8 meter atau secukupnya ya. Seperti pada contoh di sini, kemudian lakukan gerakan menendang secara bergantian. Nah, ditendang ke pasangan, kemudian tendang kembali, dan lakukan berulang-ulang sampai anak-anak benar-benar menguasai bagaimana menendang dengan baik. Begitu ya. Nah, selanjutnya anak-anak juga bisa melakukan latihan menendang dan menangkap bola. Anak-anak sekalian, di sini satu anak sebagai penendang ya. Kemudian satu anak di sini sebagai penangkap bola. Coba siapa yang tahu pemain atau orang yang berada di gawang ini namanya apa? Yang tahu coba jawab di kolom komentar, ayo. Bagus sekali. Nah, bagi penangkap bola, posisi kedua tangan terbuka, pandangan ke arah bola. Ketika bola ditendang, perhatikan dan ikuti arah bolanya, kemudian tangkap. Contohnya seperti ini, tendang, nah kemudian usaha tangkap ya. Seperti itu anak-anak, bisa dipahami? Bagus sekali. Nah kemudian
setelah anak-anak belajar menendang dan menangkap, sekarang ditambah dengan melempar bola. Nah, di sini anak-anak caranya hampir sama dengan tadi ya. Hanya anak-anak melakukan gerakan menendang, kemudian menangkap, lalu dilempar kembali untuk melakukan tendangan kembali. Kita lihat contoh di sini. Nah, tendang, tangkap, kemudian dilempar kembali dan lakukan kembali tendangan. Anak-anak bisa melakukan secara bergantian juga ya, agar anak-anak saling menguasai tentang menendang, menangkap, dan melempar bola ini. Begitu anak-anak ya untuk latihan atau pembelajaran sepak bolanya. Sangat seru bukan? Bagus sekali. Dan berikutnya anak-anak adalah permainan gebukan batu. Ayo anak-anak, di sini ada beberapa anak sedang bermain menggunakan bola dan ada batu yang disusun. Kira-kira anak-anak ada yang pernah bermain seperti ini? Coba jawab jujur di kolom komentar ya. Baik. Nah, cara bermain untuk permainan gebukan batu ini anak-anak perhatikan baik-baik. Pertama, anak-anak buat 2 kelompok ya, masing-masing kelompok bisa 2 atau 3 atau 1 orang juga bisa. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan di rumah 1 orang ya, masing-masing kelompok mungkin melawan adiknya atau melawan kakaknya atau melawan siapapun atau saudara yang ada di rumah ya pokoknya. Baik, dan susunlah batu menjadi sebuah menara seperti ini ya. Nah, di sini jika sudah kira-kira sekitar 10 batu ya, atau secukupnya, yang penting dapat disusun menjadi menara seperti ini ya. Nah, kemudian tentukan garis batas. Untuk apa? Untuk melempar, yaitu melempar batu menara ini. Nah, salah satu kelompok maju melakukan lemparan terlebih dahulu. Nah, nanti anak-anak bisa melakukan home pimpa atau sweep untuk menunjuk atau menentukan siapa yang melempar duluan ya, atau kelompok siapa yang duluan begitu ya. Nah, setiap kelompok nanti yang telah terpilih bisa melempar duluan. Kemudian anak-anak sekalian, jika sudah bersiap di sini, anak-anak 1 orang di sini bersiap melempar ya. Pandangan tertuju pada batu yang disusun. Usahakan bola dapat mengenai sasaran. Jika tidak kena, maka dilanjutkan pemain berikutnya. Nah, di sini 1 anak bersiap untuk melempar dan coba kita lihat sama-sama anak-anak. Wah, ternyata tidak kena anak-anak. Nah, selanjutnya bagaimana? Bagus sekali. Jadi pemain 1 kelompok itu diganti ya untuk pemain berikutnya masih dalam kelompok itu. Jika ternyata semua dalam kelompok itu tidak bisa melempar, maka gantian kelompok lain. Seperti itu ya. Nah, baik, kita coba sekarang ini pemain kedua dalam kelompok biru akan melempar. Nah, jika berhasil mengenai batu dan merobohkan menara ini, maka segera lari ya, atau menyusun kembali menara jika kondisi aman dari lemparan lawan. Kita coba lihat di sini. Pemain melempar dan kena anak-anak, dan batu atau menara berhasil roboh atau terjatuh. Kemudian anak-anak segera lari menyelamatkan diri karena pemain lawan akan segera mencari bola dan berusaha melempar pemain yang telah berhasil merobohkan menara tadi ya. Nah, anak-anak tim yang berhasil merobohkan menara ini harus berusaha menyusun batunya kembali ya. Nah, anak-anak sekalian, untuk pemain penjaga ini bisa melakukan lemparan. Nah, jika lemparan meleset, maka ada kesempatan untuk menyusun batu. Selalu waspada dengan tim lawan jika bola sudah kembali didapatkan ya. Nah, di sini seorang pemain melempar dan tidak kena anak-anak. Nah, kemudian pemain berusaha menyusun. Nah, pemain 2 kelompok hijau ini berlari menangkap bola kembali. Nah, selanjutnya anak-anak, tim penjaga juga bisa melempar ke teman satu tim untuk mempermudah dalam melempar lawan yang lebih dekat. Bisa di-over atau dioperkan kepada teman ya. Contohnya di sini, over ke teman. Nah, sehingga pemain ini lebih mudah untuk melempar pemain lawan. Nah, kita atau pemain biru segera menyelamatkan diri. Jangan sampai dekat dengan pemain yang membawa bola, apalagi terkena lemparan darinya. Gitu ya.
Nah, siapa yang bisa menjadi pemenang? Pemenang di sini dapat ditentukan jika tim berhasil menyusun kembali batu seperti semula seperti ini. Nah, tim penyusun batu adalah pemenangnya atau tim yang berhasil merobohkan menara ketika melempar tadi ya, yaitu tim baju biru. Nah, beda keadaan ketika tim hijau ini berhasil melempar semua pemain, karena pemain yang terkena lemparan bola harus keluar. Contohnya di sini ya. Nah, ini dilempar, nah ternyata kena anak-anak. Lalu pemain ini harus keluar lapangan atau keluar dari permainan, dan permainan selesai jika seluruh pemain lawan berhasil terkena bola. Nah, di sini satu pemain yang tersisa berusaha menyelamatkan diri sambil menyusun menara. Tapi karena belum selamat atau belum dalam kondisi aman, mereka atau pemain biru ini masih terus berlari dan pemain hijau juga melempar dan kena. Sehingga semua pemain sudah terkena lemparan dan tim pelempar atau tim hijau menjadi pemenangnya. Begitu anak-anak ya untuk bermain gebukan batu. Berikutnya, ayo kita mencoba ya. Pertama, bagaimana cara menendang bola ke arah gawang yang benar. Kedua, lakukan gerakan menendang, melempar, dan menangkap bola pada permainan sepak bola. Ketiga, jelaskan gerakan apa saja yang dapat dilakukan saat bermain gebukan batu. Lakukan permainan gebukan batu dengan peraturan sederhana ya. Nah, peraturan sederhana ini contohnya seperti Pak Guru sampaikan tadi. Jadi bisa satu tim satu orang saja, jadi saling bertanding ya. Dan yang menang tentu sesuai dengan peraturan yang telah Pak Guru sampaikan tadi, yang berhasil menyusun menara atau tim penjaga yang berhasil melempar pemain semuanya. Seperti itu anak-anak ya, dan jangan sampai ketinggalan materi berikutnya dengan cara memencet tombol subscribe dan tombol loncengnya. Sekian, mari kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Selesai, tetap semangat belajar bersama Pak Guru di sini ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam PJOK.